Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nurul Dhalam syarah terhadap Nadham Aqidatul Awam. Ini masih di sekitaran mukaddimah juga. Ya. Kemarin tentang bait apa namanya? Bait selawat. Summa sholatu wassalamu sarmada. Kemudian bermula sholat dan salam selama-lama. Itu ala nabi, kepada nabi. Siapa nabi? Khairiman, sebaik-baik man qad wahada, yang sungguh telah mentauhidkan ia. Nah, dan kepada keluarganya dan sahabatnya, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikuti ia, sabila dinil haq, akan jalan agama yang benar, ghaira mubtadi', yang tidak berbuat bid'ah. Jadi sampai pembahasan kemarin tentang macam-macam bid'ah. Nah, jadi bid'ah di sini Syekh Nawawi Banten membagi bid'ah ke dalam 5 macam bid'ah. Kita lihat. Qala al-musannifu asy-syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Ini kemarin wahya min haitsu hiya, dan dianya bid'ah dari segi dianya bid'ah tanpa melihat kepada yang lain. Munkasimatun, itu terbagi ila aqsamin khamsah, kepada pembagian-pembagian yang 5. Ada 5 macam bid'ah. Ahaduha wajibun, bermula salah satunya 5 itu wajibun, bid'ah wajib. Wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujubi wa adillatuhu minasyar'i. Wa huwa, dan dianya wajib yang bid'ah wajib, itu ma tanawalat, yang mencapai akan nyama oleh kaidah-kaidah wajib, wa adillatuhu, entah pada kawaid, dan oleh dalil-dalilnya wajib daripada syarat. Jadi bid'ah wajib itu sesuatu yang masuk dalam kaidah wajib. Nah, masuk dalam kaidah wajib dan ada dalil-dalil wajib dalam agama. Walaupun hal itu belum pernah ada pada masa Nabi, tapi dalil menghendaki untuk melakukannya. Ini dari satu sisi dia disebut bid'ah karena baru, dari sisi memang ada kaidah umum, dia masuk di bawah kaidah umum, di bawah dalil umum, jadi wajib juga. Contohnya katadwinil Quran, seperti menyusun Quran. Menyusun Quran dalam bentuk Quran seperti sekarang nggak ada pada masa Nabi. Nah, tapi itu masuk dalam kategori wajib. Nah, katadwinil Qur'ani wa syara'i, seperti menyusun Quran dan syariat-syariat dalam bentuk kitab dan buku. Idza khifa 'alaiha dhiya, apabila dikhawatirkan di atasnya syariat-syariat akan lenyap. Dhiya, lenyap. Karena kalau nggak dikarang dalam bentuk buku, dakwah nggak akan sampai kepada generasi sesudahnya. Fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajibun ijma'an. Karena sesungguhnya menyampaikan Quran dan syariat liman ba'dana, bagi orang-orang sesudah kita, minal quruni, dari kurun-kurun, dari generasi-generasi, itu wajib ijma'an, nisbah ijma'. Sepakat ulama bahwa menyampaikan dakwah ke generasi seterusnya wajib. Wa ihmalu zalika haramun ijma'an, dan membiarkan demikian itu haram ijma'. Kalau enggak disusun buku-buku, kitab-kitab para ulama, enggak sampai dakwah, jadi dosa semua. Makanya beliau menyatakan ini masuk dalam kategori bid'ah wajib. Zada ba'dul mutaakhirin, dan telah menambah oleh sebahagian ulama mutaakhirin. Apa yang ba'd mutaakhirin tambah? Ini. Wa minal bid'ahil wajibah 'alal kifayati istighalu bi'ulumil arabiyyah. Dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang wajib sebagai wajib kifayah, itu al-istighalu, menyibukkan diri, bi'ulumil arabiyyah, dengan ilmu-ilmu yang berbahasa Arab, al-mutawakkafi 'alaiha fahmul kitab wa sunnah, yang terhenti kepadanya ilmu Arabiyah. Oleh apa terhenti? Fahmu, fa'il mutawakkif,
Zada menambah oleh sebahagian mutaakhirin. Apa yang mutaakhirin tambah? Wa minal bid'ahil wajibah, dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang wajib kifayah itu al-istighal. Mubtada muakhar wa min wa muqaddam. Itu menyibukkan diri bi ulumil arabiyyah dengan ilmu-ilmu bahasa Arab al-mutawaqqifi 'alaiha, yang terhenti di atasnya ilmu bahasa Arab oleh fahmul kitab wa sunnah, oleh memahami kitab dan sunnah. Jadi wajib juga contoh kan nahwi seperti ilmu nahu, wasarfi ilmu saraf, wal ma'ani ilmu ma'ani, wal bayan dan ilmu bayan, wal lugati dan ilmu lugat. Bi khilafil arudi wal kawafi, dengan sebalik ilmu arud dan kawafi. Ilmu arud yang berkaitan dengan syair-syair, wal kawafi ilmu yang berkaitan dengan ujung-ujung syair kan. Nah, itu nggak penting, ini nggak wajib. Wa nahwiha, dan seumpamanya ilmu arud dan kawafi. Ini bikhilaf, maksudnya bikhilaf nggak wajib. Tamyizi, ini tamyizi kita atah pada nahwi lagi. Ini contoh yang wajib. Karena dari ilmu ini sangat berpengaruh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tamyiz sahihil hadis min saqimiha, dan seperti membedakan sahih hadis sahih dari sakitnya hadis, dari hadis lemah. Wa tadwini nahwil fikhi, dan seperti mengarang seumpama fikih, wa usulihi usulnya fikih, wa adillatihi dan dalil-dalilnya. Wa raddi 'alal qadariyati wal jabariyah, dan seperti membantah terhadap qadariyah, wal jabariyah dan jabariyah, wal murji'ah dan murji'ah, wal mujassimah dan mujassimah. Ini hukumnya wajib kifayah semuanya. Seperti membantah di atas qadariyah. Qadariyah orang yang menyatakan semuanya berdasarkan takdir Allah. Kemudian Jabariyah menyatakan bahwa kita ini terpaksa, nggak bisa melakukan apa-apa. Wal murji'ah, ini apa murji'ah? Istilah orang yang harap ya, walaupun maksiat benar, banyak harap kepada Allah. Ya. Allah Maha Pengampun, akan mengampuni semua hambanya, walaupun hambanya penuh maksiat. Ya, murji'ah. Nah, satu golongan yang menaruh harapan penuh kepada Allah, tapi amalannya nggak ada, walaupun maksiat ya nggak apa-apa. Ngapain sih Allah menghukum kita kan? Nggak akan meningkatkan ketuhanannya. Wal mujassimah, dan orang mujassimah yang mentasbihkan Allah dengan makhluknya. Idza da'an ila dzalika hajatun, bila menyeru kepada demikian rumah oleh hajat. Ketika perlu untuk membantah Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah dan Mujassimah, ini hukum membantahnya fardu kifayah. Lianna hifdzasy syari'ati fardu kifayah, karena menjaga syariat juga itu fardu kifayah. Jadi hal-hal yang mendukung untuk membela syariat semuanya jadi fardu kifayah. Nah, lianna hifdzasy syariah, karena menjaga syariah itu fardu kifayah fima zada 'alal muta'ayyan. Fardu kifayah pada ma yang lebih ya di atas yang terta'yin. Wala yata'atta hifdhuha illa bidzalik, dan tidak mungkinlah oleh menjaganya syariat kecuali dengan demikian mempelajari semua ilmu di atas, nahwu, saraf, ma'ani, bayannya, mengetahui tentang ilmu hadis, mana sahih mana sakitnya, usul fiqh. Wa ma la yata'attal wajibu al-mutlaqu illa bihi fa huwa wajib. Ini beliau membawakan kaidah, sesuatu yang tidak terlaksanalah oleh wajib mutlak melainkan dengan jama', maka bermula dari jama' itu wajib juga. Nah, kesimpulannya itu masuk dalam bid'ah wajib, belajar nahu, belajar saraf, karena tujuannya untuk memahami Quran. Wasaniha haramun, dan bermula yang kedua dari 5 itu haram, ada bid'ah haram. Bahwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidut tahrim wa adillatuhu syar'iyyah. Dianya yang haram, itu setiap bid'ah yang mencapai akannya oleh kaidah-kaidah haram dan dalil-dalilnya haram yang syar'i. Setiap perkara yang belum ada pada masa Nabi, kemudian masuk dalam wilayah larangan, kaidah. Nah, kaidah umum, dalil-dalil umum menunjukkan hal itu haram dan belum ada pada masa Nabi. Kalau dilakukan itu masuk dalam kategori bid'ah haram. Contoh kalmakusi, seperti memungut pajak. Wa taqdimil juhali 'alal ulama, seperti mendahulukan orang-orang bodoh di atas para ulama. Orang bodoh diberi panggung, ulama enggak diberi panggung. Wa tauliyatil manasib syar'iyyah man la yasluhu laha bi taraqit tawaturi, dan seperti mengangkat wa tauliyatil manasib, seperti memberikan pangkat-pangkat syar'i man kepada si man. Man ini maf'ul tauliyah. Tauliyah pengangkatan.
wa tauliyatil manasib, dan memberi kekuasaan pangkat-pangkat yang syar'i kepada orang-orang la yasluhu, yang tidak patut ianya orang laha baginya pangkat syar'i. Bitariqit tawaturi, dengan cara tawatur. Tawatur terus menerus, turun menurun. Memberikan pangkat kepada seseorang, orang-orang yang tidak pantas untuk mendapatkan pangkat. Jadi imam, seorang diangkat menjadi imam, padahal dia nggak pantas jadi imam. Di mana diangkatnya bitariqit tawaturi, dengan jalan tawatur. Di sini maksudnya tawatur bukan mutawatir, dengan jalan terus menerus. Nah, dari ayah berturun pangkat kepada anak, anak kepada cucu. Wa ja'lil mustanadi fi dzalika kaunul mansabi kana li abi wa laisa fihi ahliyatun lahu, dan menjadikan sandaran pada demikian pengangkatan akan keadaan munsab, akan keadaan pangkat itu ada ianya pangkat itu bagi bapaknya, dan tidak adalah padanya seseorang itu ahliyah, kemampuan bagi demikian mansab. Ulang. Mana contoh bid'ah haram? Katauliyatil manasib, seperti memberikan pangkat-pangkat syar'i kepada orang-orang yang tidak patut ia baginya pangkat, dengan jalan tawaturi, dengan jalan turun-menurun. Wa ja'lil mustanadi, dan menjadikan sandaran pada demikian pemberian pangkat akan keadaan pangkat itu ada ianya pangkat dulu itu milik bagi bapaknya seseorang, dan tidak ada padanya seseorang itu kemampuan baginya menanggung pangkat. Nah itu tadi, mengangkat seseorang karena melihat orang tuanya, bukan karena melihat kemampuannya. Itu namanya bid'ah haram. Wasalisuha mandubun, dan bid'ah yang ketiga itu mandub. Wahwa matana walathu kawaidun nadbi, bahwa dianya yang mandub itu yang menggapai akannya oleh kaedah-kaedah sunnah. Wadillatuhu, dan dalil-dalilnya sunnah yang syar'i. Setiap perkara yang masuk dalam kategori sunnah, nah bisa dianggap bid'ah mandub. Kasolatit tarawih jamaatan, seperti sholat tarawih secara berjamaah. Nah, ini belum ada pada masa Nabi. Kalaupun ada pada masa Nabi, cuma 3 malam doang. Kemudian dilakukan secara rutin, ditentukan imamnya. Namanya bid'ah. Bid'ah sunnah. Wa iqamati suwaril a'immah wal qudat wa ulatil umuri. Wa iqamati suwaril a'immah, seperti menegakkan, memajang, seperti memajang gambar-gambar para imam, para pemimpin. Seperti wa iqamati suwaril a'immah, seperti mendirikan, memajang gambar-gambar para ulama. Wal qudha, dan seperti memajang gambar-gambar para hakim. Wa ulatil umur, dan pada pengurus-pengurus perkara, para penguasa. Jadi gambar presiden, gambar ulama, gambar tokoh dipajang. Ini termasuk bid'ah sunnah di sini nih. Kenapa bisa seperti itu? Dipajang. Ala khilafi makana alaihi shabah, di atas khilaf di atas menyalahi yang ada di atasnya oleh para sahabat. Kalau para sahabat nggak pernah melakukan itu, majang-majang gambar, tokoh biar tokoh itu dikenal dan dihormati, nggak pernah. Ridwanullahi alaihim, bermula ridha Allah itu di atas mereka. Nah ini alasannya. Contoh bid'ah sunnah seperti sholat tarawih secara berjamaah, seperti memajang gambar-gambar para imam, gambar-gambar para qadhi, gambar-gambar para ulat. Ulat ini para penguasa, para penjaga, pengurus urusan-urusan. Nah, dipajang di atas sebalik yang ada di atasnya oleh para sahabat. Sementara para sahabat nggak ada yang dipajang gambarnya. Kenapa dipajang? Bisa babi annal masalih, dengan sebab bahwa sungguh kemaslahatan. Wal maqasidah syari'iyah, bahwa sungguh tujuan-tujuan syar'i. La tahsulu, tidak akan hasil ianya kemaslahatan dan maqasid, kecuali dengan bi'adhamatil ulat, kecuali dengan kebesaran para penguasa, fi nufusin nas, dalam jiwa-jiwa manusia. Ajaran syariat, segala aturan hukum nggak akan berjalan kecuali ketika masyarakat takut atau menganggap penguasa itu memang besar dan berkuasa, segan dia. Makanya perlu dipajang, kata Syekh Nawawi, gambar-gambarnya, fotonya perlu dipajang, pamflet, supaya orang mengenalnya. Wakana nasu fi zamanis sahabat, dan adalah manusia pada zaman sahabat radhiyallahu anhum itu innama ya'dumun, hanya saja mereka itu menjadi besar, menjadi agung dengan sebab agama. Wasabiqil hijrati wal Islam, dan dengan sebab terdahulu hijrah dan Islam. Sementara zaman Nabi dulu, pada zaman sahabat, orang yang mulia itu mulianya dengan agama, bukan dengan pangkat.
Dengan sebab yang paling alim, yang paling soleh, yang paling duluan hijrah, yang paling duluan masuk Islam, itu yang paling mulia. Sumakhtallan nidamu, kemudian cacatlah oleh sistem. Sumakhtallan nidam, cacatlah oleh sistem. Sistem kehidupan masyarakat udah kacau, hatta saru, sehingga jadilah mereka itu la yu'adzimuna illa biswar. La ya'dumun. La ya'dumun, bukan yu'adzimun. Hatta saru, hingga jadilah mereka itu la ya'dumun, mereka itu tidak jadi besar. Tidak jadi mulia illa biswar, kecuali dengan gambar. Karena itu, ya kayak setiap pemilu kan, semua memajang gambar-gambarnya biar orang mengenalnya. Ini kata beliau juga, kalau memang diperlukan untuk tegaknya syariat, boleh dilakukan, bahkan sunnah. Zada ba'duhum, menambahkan oleh sebahagian mereka ulama mutaakhirin, apa yang ditambah? Wa minal bid'ahil manduba, dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang mandub, yang sunnah, itu ihdasu nahwir rubuti. Itu mengadakan seumpama rubut. Rubut nih pesantren-pesantren, balai-balai pengajian, wal madarisi, dan mengadakan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Zaman Nabi kan nggak ada sekolah kan? Wa kullu ihsanin lam yu'had fi zamanil awal. Dan kulli kita baca, kita hantar kepada Nahwi. Dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang mandub itu ihdasu, membuat seperti balai pengajian, sekolah-sekolah, wa kulli ihsanin, dan setiap kebaikan, lam yu'had, yang tidak dimaklumkan akan dianya kebaikan, fi zamanil awal, pada zaman pertama. Hal-hal baik yang nggak ada pada masa Nabi semua boleh dilakukan. Ya. Wal kalami, dan seperti berbicara pada yang detail-detail dari masalah tasawuf. Wal kalami fi daqaiqit tasawufi, berbicara pada hal yang detail-detail dari ilmu tasawuf boleh juga dilakukan oleh ahlinya. Wa rabi'uha makruhun, bermula yang keempatnya. Yang keempatnya bid'ah itu makruh. Wa huwa ma tanawalathu adillatul kirahah minasyar'iyyah wa qawaidiha. Dan dianya makruh itu yang menggapai akannya oleh dalil-dalil makruh dari syariat dan dari kaidah-kaidah syar'i. Setiap perkara yang masuk di bawah kaidah umum, kaidah makruh, berarti makruh dilakukan. Contoh misalkan takhsisil ayyamil fadilati ala ghairiha binau'in minal ibadah. Seperti mengkhususkan hari-hari yang utama di atas lainnya hari dengan semacam dari ibadah. Kita mengkhususkan hari-hari tertentu, hari-hari yang lebih di atas lainnya hari dengan satu macam dari ibadah. Misalkan hari apa? Ya, di antara seminggu, dalam 7 hari dalam seminggu, kita memilih salah satu hari kan, untuk melakukan ibadah khusus di hari itu. Artinya pengkhususan ibadah memang nggak ada, kecuali ada dalilnya. Kalau hari Arafah misalkan kita mengkhususkan, ya nggak apa-apa, kan ada dalil untuk dianjurkan puasa, banyak beramal kebaikan. Ini seperti mengkhususkan hari-hari yang lebih di atas lainnya hari dengan semacam dari ibadah. Nggak ada contoh di sini. Zada ba'duhum, menambahkan oleh sebahagian mereka, wa minal bid'ahil makruhah zakhrafatul masajid. Sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang makruh itu menghiasi masjid. Zakhrafatul masajid, menghiasi masjid, memberikan kaligrafi. Itu juga dilarang, takut mengganggu kekhusyukan. Wa tazwikil masahif, dan tazwikul masahif. Menambah oleh sebahagian mereka para ulama, dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang makruh itu zakhrafatul masajid, menghiasi masjid-masjid. Wa tazwikul masahif. Tazwik, apa arti tazwik? Zawwaqa, tahsin, memperbagus juga, menghias juga, masuk kategori makruh. Maksudnya karena kita sibuk dengan luarnya ya, menghiasnya, sehingga tidak kebagian waktu untuk mempelajari isinya. Padahal yang lebih penting dari Quran itu isinya, bukan luarnya. Tazwik artinya tahsin, menghiasi, memperindah. Kayak sekarang Quran kan bagus-bagus, memang menarik minat baca. Tapi kalau kita baca-baca nggak paham ya begitu. Jadi tujuan Quran diturunkan supaya kita membaca, memahami, dan mengamalkannya, bukan menghiasinya. Makanya beliau
Kata sebahagian para ulama, menghiasi Quran juga terlalu berlebihan itu makruh. Wa khamisuha mubahun, bermula yang kelimanya bid'ah itu mubah, bahwa matana walat wa adillatul ibahah. Dan dianya yang mubah itu yang mencapai akannya oleh dalil-dalil ibahah dan oleh kaedah-kaedahnya ibahah dari syariat. Artinya kesimpulannya semua perkara itu pasti hukumnya ada 5. Apapun itu hukumnya pasti ada 5. Katikhadil manakhil liddaqiq, seperti membuat manakhil, membuat ayakan-ayakan liddaqiq bagi tepung. Mengayak tepung supaya ya roti kita jadi halus kan? Enggak makan roti kasar ya boleh-boleh aja. Tapi ini bid'ah, artinya zaman dulu enggak ada kan? Nah, dari sini ini kita bisa melihat bahwa bid'ah itu bukan hanya dalam urusan agama. Dalam urusan dunia juga ada bid'ahnya. Ini kan dunia nih. Membuat saringan-saringan, ayakan-ayakan untuk tepung. Fafil asari dalam asar, bukan dalam hadis. Awalu syai'in ahdasahun nasu, bermula awal sesuatu yang dibuat akannya sesuatu oleh manusia. Ba'da Rasulillah, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittikhadzul manakhil, itu membuat ayakan-ayakan. Jadi zaman Nabi itu makan seadanya aja kan. Nah, dari terigu gandum kasar. Enggak diayak. Jadi kenapa semua ini masuk kategori mubah? Lianna lainal aish, karena lembutnya hidup, wa islahahu, memperbaikinya hidup, minal mubahat, itu bagian dari yang dibolehkan. Enggak apa-apa hidup kita jadi baik kan selama kita menjalani syariat Allah. Enggak apa-apa, maksudnya menikmati kita teknologi kecanggihan ya boleh-boleh saja. Fawasailuha mubahatun, maka bermula wasilah-wasilahnya. Wasilah-wasilahnya hidup lembut, memperbaiki kehidupan, itu mubah juga. Zakara zalika Ibrahimul Laqani, menyebutkan akan demikian oleh Ibrahim Al-Laqani. Qala Ibnu Hajar, berkatalah oleh Ibnu Hajar, wa minal mubahati, sebahagian dari perkara yang mubah yang boleh itu tawassu'u, itu berlapang-lapang fi ladzizil ma'kal, dalam kelezatan makanan dan minuman. Kita makan yang lezat, minum yang lezat ya boleh aja mubah. Wa tausi'ul akmam, dan meluaskan lengan-lengan baju. Boleh juga, termasuk mubah juga meluaskan lengan baju. Biasanya baju para ulama lengannya lebar kan. Apa arti akmam? Wahwa atrafu yadil qamis. Dianya akmam itu pinggir-pinggir tangan baju kamis. Yaitu lengan tadi. Faqad yakhtaliful ulama'u fi dzalika, dan kadang-kadang berbedalah oleh pendapat ulama pada demikian. Demikian meluaskan lengan baju, makan yang lezat-lezat, minum yang lezat-lezat, ikhtilaf. Fayaj'aluhu, menjadikan akannya demikian oleh sebahagian ulama makruh, akan makruh, ada yang menjadikannya makruh. Wa ba'dhum sunnatan. Ikhtilaf oleh ulama pada demikian, menjadikan akannya demikian oleh sebahagian mereka akan makruh, oleh sebahagian mereka akan sunnah. Wa kadzal musafahatu aqbal asri, demikian pula termasuk bid'ah yang mubah itu musafahah. Itu bersentuhan, bersalaman sesudah sholat asar. Sesudah sholat asar, wasubahi, dan sesudah sholat subuh. Ala maqalahu Ibnu Abdissalam, di atas yang mengatakan akan nyawa oleh Ibnu Abdissalam. Syekh bin Abdissalam menyatakan salaman sesudah sholat asar dan subuh juga masuk kategori bid'ah yang mubah. Artinya, maksudnya bagaimana? Iza asafaha man ma'ahu qablaha, apabila telah bersalaman ia akan orang-orang yang bersamanya qablaha, sebelumnya salat asar dan subuh. Kita ke masjid sebelum asar, udah ketemu orang, salaman. Habis salat salaman lagi. Sebelum subuh ke masjid ketemu teman-teman kita, salaman. Habis salat salaman lagi. Salaman seperti itu yang mubah. Adapun ketika kita ke masjid belum pernah salaman sebelumnya, kemudian habis salat baru salaman, itu sunnah, itu sepakat. Amma man laisa ma'ahu qablah, adapun orang-orang yang tidak ada bersamanya sebelumnya sholat, fa musafahatuhu mandubah, maka bermula bersalamannya siman itu sunnah. Jadi sebelum sholat kita belum bersalaman sama dia, habis sholat baru salaman, itu sunnah karena dianggap baru ketemu. Li'annaha 'indal liqa sunnatun ijma'an, karena sungguhnya musafahah ketika bertemu itu sunnah ijma'. Ketika bertemu kan sunnah musafahah. Kita pergi sholat bertemu teman-teman sahabat semuanya berarti sunnah juga bersalaman.
Fakonhu bermula keadaannya seseorang itu khassaha mengkhususkan ia akan bersalaman di sebahagian keadaan. Wafarrata dan berlebihan ia pada kebanyakannya keadaan, itu tidak keluarlah oleh demikian. Tidak keluar la yakhruju zalikal ba'du, tidak keluarlah oleh demikian ba'd angkauniha dari keadaan yang musafahah itu disyariatkan. Ya, pada dasarnya memang bersalaman itu sunnah. Jadi walaupun kita terlalu sering bersalaman juga tidak akan menyebabkan dia jadi tidak sunnah lagi, enggak. Itu maksudnya. Jadi demikian pula bersalaman sesudah sholat asar dan subuh berdasarkan pendapat Ibnu Abdissalam itu mubah juga. Jadi mubah maksudnya iza sofaha bila telah bersalaman ia man ma'ahu akan orang-orang yang bersamanya sebelumnya sholat. Adapun man laisa ma'ahu qablaha, adapun orang-orang yang tidak ada bersamanya sebelumnya sholat tadi. Maka bersalamannya si man itu mandubah sunnah. Karena bersalaman itu di ketika bertemu itu sunnah ijma. Dan keadaannya seseorang khasaha mengkhususkan ia akan yang musafahah dengan sebahagian ahwal dan berlebihan ia pada kebanyakannya awal itu tidak keluarlah oleh demikian ba'd. Tidak, ini la yukhriju tidak mengeluarkan oleh demikian ba'd dari keadaannya bersalaman itu disyariatkan. Nah, tetap salaman disyariatkan. Nah, ini udah lain judulnya. Nah, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.